Oke, teman-teman maaf tadi agak lama ya. Kita lanjutin untuk kontrak program mata kuliah Selamatan Kesehatan Kerja Laboratorium. Untuk kontrak belajarnya, yang pertama, toleransi keterlambatan 15 menit setelah jam masuk perkuliahan. Lebih dari 15 menit, teman-teman udah nggak bisa masuk lagi ke link Zoom perkuliahan K3 Laboratorium. Kemudian mahasiswa mengenakan pakaian rapi, wajib on kamera, lalu pada saat perkuliahan wajib unmute jika tidak bertanya atau menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya, wajib mengisi absen perkuliahan. Oke, next. Untuk penilaian di mata kuliah K3 Laboratorium itu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya ada hak dan kewajiban selama mengikuti perkuliahan. Hak dosen adalah menyampaikan materi kuliah secara bebas sesuai etika keilmuan, mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, kemudian memberikan penilaian atas hasil belajar sesuai aturan yang berlaku. Lalu hak untuk mahasiswa adalah mengemukakan pendapat sesuai dengan norma akademik dalam perkuliahan, lalu mendapatkan pelayanan akademik dalam suasana santun berdasarkan etika keilmuan, mendapatkan hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang berlaku. Kemudian, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang ditugaskan oleh yayasan secara teratur dan berdisiplin, melaksanakan evaluasi hasil belajar dan mengumumkan secara terbuka, hadir tepat waktu dalam jumlah pertemuan yang ditetapkan. Kemudian kewajiban mahasiswa ada menjaga nama baik prodi dan yayasan serta menjunjung tinggi etika keilmuan, lalu memenuhi tagihan tugas-tugas dan ujian yang diberikan dosen, hadir tepat waktu sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan kecuali ada perubahan jadwal oleh dosen. Atribut dan soft skill K3 Laboratorium adalah berpikir kritis, analis, bertanggung jawab, memiliki budaya ilmiah, kreatif, inovatif, mampu menjelaskan, mampu bekerja sama secara sistematis, mampu memprediksi, peka, melihat masalah, mampu mencari informasi baru, kemampuan interpretasi, terlatih menyelesaikan masalah, kemandirian, menghasilkan proyek efisien, dan mampu bekerja sama. Bisa di next aja mungkin Pak Darwin. Oke, untuk bahan kajian K3 Laboratorium itu nanti ada 2 kali pertemuan. Yang pertama itu pertemuan pertama 1-8 sampai dengan UTS itu dengan Ibu Tetra Anastasia. Kemudian pertemuan 9-16 sampai UAS itu dengan saya sendiri. Karena Bu Tetra hari ini berhalangan hadir, jadi saya yang menyampaikan bahan kajian untuk pertemuan pertama. Materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 adalah mahasiswa memahami tentang konsep K3, memahami regulasi serta prinsip pencegahan kecelakaan, memahami tentang penanganan dan tindakan pertolongan kecelakaan kerja, lalu memahami sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK3, mampu memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium kimia, kemudian mampu memahami peralatan perlindungan di laboratorium, dan pertemuan ke-8 itu ada UTS. Setelah UTS itu ada pertemuan ke-9 sampai dengan 16 atau UAS. Yang pertama, mahasiswa memahami tentang tingkat keselamatan biologi, mampu memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, lalu mampu memahami pelayanan
K3 perbekalan RS dan pengolahan limbah B3 itu ada di 2 sesi pertemuan yaitu 12 dan 13. Lalu mahasiswa mampu memahami K3 industri, mampu memahami penggunaan APD, dan pertemuan ke-16 itu UAS. Oke, teman-teman, gimana untuk kontrak programnya udah bisa dimengerti? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ada pertanyaan untuk kontrak program ketiganya? Mbak Anissa, maaf Untuk sementara tidak ada, Bu. Ya, boleh, Mbak. Kan ini wajib on cam ya. Ntar kalau Ya. misalnya kita yang di jam kerja gimana? Untuk Ada wajib on cam-nya itu untuk reguler A, untuk reguler B nanti jika ada tindakan atau memang sedang jam kerja bisa menghubungi dosennya dari jam berapa sampai jam berapa yang mau off cam-nya. Atau yang bisa on cam-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, siap. Thank you, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke materi pertama ya. Oke, Pak Darwin mungkin bisa di-share screen untuk materi pertama pertemuan K3 laboratorium. Apa? Oke, teman-teman, kita masuk di materi pertama, kesehatan keselamatan kerja laboratorium. Sebelum masuk ke materi, apa sih sebenarnya kesehatan keselamatan kerja itu menurut teman-teman? Mungkin ada yang pernah ikut pelatihan, atau ada yang pernah dengar, atau pernah ada temennya yang ikut pelatihan K3? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau bantu jawab? Apa itu kesehatan keselamatan kerja? Baik, April mau jawab. Oke, boleh April. Silakan. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Dalam situasi cermati dijelaskan, keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Oke, Terima kasih. bagus. Good, April. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus tahu sejarahnya dulu sebelum kita masuk ke materinya. Sejarah kesehatan keselamatan kerja. Sejarah K3 di Indonesia itu dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri produksi gula. Tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 20 yang mengatur tentang keselamatan dan pemakaian pesawat uap. Stadsblad itu adalah lembaran resmi atau kalau di Indonesia itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu pada tahun 1905 atau di awal abad ke-20, pemerintah
Hindia Belanda menerbitkan Village Reglement atau VR sebagai langkah untuk melindungi tenaga kerja. VR adalah peraturan keselamatan kerja yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi tenaga kerjanya. Setelah lebih dari 60 tahun, kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke. Definisi kesehatan, keselamatan kerja, dan kecelakaan kerja. Keselamatan kerja memiliki hubungan erat dengan alat, bahan, dan proses suatu pekerjaan, bersifat teknik dan sasarannya adalah lingkungan kerja. Keselamatan kerja biasa disebut hygiene perusahaan dan kesehatan kerja atau Hyperkes, atau bisa disebut juga dengan K3. Dalam istilah asingnya dikenal dengan Occupational Safety and Health. Lalu kesehatan kerja adalah suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan dan dapat menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Namun, kesehatan kerja juga bisa bersifat medis dan sasarannya adalah manusia. Kemudian status kesehatan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Lalu ada substansi berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti asupan makanan, hirupan pernafasan, penyerapan, dan masuk melalui luka. Untuk status kesehatan ditentukan oleh 4 faktor dari lingkungan. Lingkungan itu ada alami dan buatan, lalu ada kimia berupa organik dan anorganik, logam dan debu, kemudian ada lingkungan biologik dari virus, bakteri, mikroorganisme, kemudian ada lingkungan sosial budaya seperti ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk perilaku itu ada meliputi sikap dan kebiasaan serta tingkah laku. Lalu untuk pelayanan kesehatannya sendiri ada promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Setelah itu ada lingkungan genetik atau faktor bawaan dari setiap manusia. Yang termasuk asupan makanan berbahaya itu adalah dilarang makan di tempat kerja karena kan tempat kerja itu kita nggak tahu lingkungannya gimana. Nanti di rumah sakit apakah ada zat kimia yang tidak bisa masuk ke dalam mulut atau ada partikel-partikel berbahaya yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, jadi nanti bisa masuk ke dalam mulut terus masuk ke sistem pencernaan yang mengakibatkan gangguan sistem pencernaan. Lalu ada hirupan pernafasan menggunakan pelindung pernafasan yang sesuai untuk substansi-substansi tertentu. Kemudian ada penyerapan. Penyerapan itu seperti zat kimia yang tidak boleh tersentuh oleh kulit langsung. Jadi pencegahannya adalah kita menggunakan sarung tangan untuk melakukan pekerjaan di laboratorium. Lalu ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat dari sebuah kelalaian baik pekerja maupun perusahaan. Kecelakaan bukan sebuah peristiwa tunggal, namun disebabkan oleh penyebab yang saling berkaitan, yaitu kesalahan dari sisi pegawai dan perusahaan. Oke, udah bisa dipahami tentang keselamatan kesehatan kerja dan kecelakaan kerja? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, sekarang kita lanjut ke teori domino Heinrich. Teori domino Heinrich ini biasa digunakan untuk menganalisa suatu kecelakaan kerja. Biasanya itu digunakan untuk menilai nilai resiko yang timbul dari sebuah kecelakaan kerja. Jika salah satu domino jatuh, maka akan menimpa domino lainnya. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, gimana sih caranya agar social environment ini nggak jatuh dan menimpa fault of person? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu pertama situasi kerja, kesalahan orang, tindakan tidak aman, dan kecelakaan lalu cedera atau kerusakan. Yang dimaksud dengan situasi kerja itu adalah pengendalian manajemen yang kurang, kemudian standar kerja yang minim atau tidak patuh dengan SOP atau standar operational prosedur, lalu tidak memenuhi SOP, kemudian perlengkapan yang tidak aman, lalu ada tempat kerja yang tidak mendukung keamanan. Contohnya adalah tempat kerja yang bangunannya tidak sesuai dengan standar nasional pembangunan atau SNP, karena mungkin bangunannya tidak ada ventilasinya atau tidak ada penahan getaran. Jadi jika ada gempa bumi, bangunannya itu otomatis akan runtuh dan itu termasuk ke dalam kecelakaan kerja ya teman-teman ya. Kemudian tekanan udara yang kurang bagus juga termasuk ke dalam jenis kecelakaan kerja. Kemudian ada fault of person atau kesalahan orang. Kalau kesalahan orang ini biasanya minim keterampilan, lalu kemudian masalah fisik atau mental, kemudian ada motivasi yang minim atau salah penempatan. Misalkan dia sebenarnya ahlinya di bidang teknik, tapi dia ditaruh di laboratorium bank darah. Itu kan dia juga nggak ngerti kan gimana cara operasiin barang-barang yang ada di lab tersebut. Kemudian motivasi yang minim, kemudian ada perhatian yang kurang. Karena biasanya setiap perusahaan itu selalu memberikan arahan atau SOP kepada pegawainya sebelum pegawainya melaksanakan pekerjaan. Lalu ada tindakan tidak aman atau unsafe act condition. Itu penyebabnya biasanya tidak mengikuti metode kerja yang disetujui, terus mengambil jalan pintas. Contohnya kayak ya udah biar cepet nggak usah pakai APD gitu. Biar nggak ribet nggak usah pakai APD. Terus biar nggak ribet masuknya nggak usah lewat lift tapi lewat tangga aja. Padahal tangganya sedang dalam perbaikan. Terus apalagi? Apalagi? Ada yang bisa nambahin? Unsafe act atau tindakan tidak aman dalam pekerjaan. Ini pada ngantuk ya? Pada ngantuk apa pada capek nih? Dua-duanya ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk kecelakaannya sendiri adalah kejadian yang tidak terduga. Bisa terjatuh, terpeleset, tersengat listrik, terpentok, atau tergelincir. Itu bisa disebut dengan kecelakaan kerja. Lalu ada cedera atau kerusakan. Cedera atau kerusakan itu ada sakit dan penderitaan pada pekerja, kemudian kehilangan pendapatan, lalu ada pembayaran kompensasi, kerugian produksi, dan kemungkinan proses pengadilan atau perusahaan.
Gimana sih caranya biar nggak terjadi kecelakaan kerja? Teman-teman itu pertama harus mengidentifikasi gimana caranya agar teman-teman nggak terpeleset. Oh, berarti lantainya nggak boleh licin, kemudian nggak boleh ada genangan air, lalu harus sering-sering dibersihkan. Itu namanya pengendalian resiko terjadinya kecelakaan. Lalu ada penyakit akibat kerja, itu misalkan ada sakit di bagian punggung. Gimana sih caranya biar punggungnya itu nggak sakit? Kita harus cari tahu dulu penyebab utamanya apa. Baru kita bisa melakukan pengendalian resiko terhadap kecelakaan kerja. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi keselamatan kesehatan kerja. Bu Anissa, mau izin Ibu? Iya, boleh. Bu, mau izin sholat maghrib Ibu? Oh, iya boleh. Boleh. Atau teman-teman kita istirahat dulu ya, sholat maghrib. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib. Gimana? Baik Bu, baik. Iya, Oke. Bu. Nanti Iya, kita Bu. kembali lagi jam 6 ya. Mohon izin Ibu. Ya. Di sini menurut jadwal jam 18.30 Ibu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, nanti kita majuin aja biar nanti selesainya nggak terlalu malam ya. Oh iya, baik Ibu. Jadi Siap. kita jam Ibu, baik. 18.00 aja. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.